Perkenalkan ya, nama saya Polman P. Ambarita SHMH. Saya dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana ya. Dan saya mengajarkan banyak ya mengenai masalah hukum pidana. Sebagai contoh ya, hukum acara pidana, praktek peradilan pidana, cybercrime, hukum pidana internasional ya. Jadi untuk mencapai suatu pembelajaran kepada mahasiswa ya, pertama adalah untuk menyusun konsep ya, penyelesaian persoalan atau kasus yang melalui penerapan secara metode berpikir juridis, di mana kasus-kasus hukum di dalam kejahatan-kejahatan cybercrime itu sudah sangat meningkat. Kedua adalah mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan secara teoritis ya, tentang sumber, asas-asas atau prinsip dan norma-norma hukum di berbagai hukum positif Indonesia. Dan ketiga adalah mampu menunjukkan keahlian dalam penyelesaian profesi hukum. Dalam menganalisis ya tentang pencegahan hukum cybercrime, di mana mahasiswa harus mengerti ya pengertian daripada cybercrime dan bagaimana kejahatan-kejahatan cybercrime itu dimulai. Jadi untuk pencegahan kejahatan-kejahatan cybercrime itu sangat diperlukan agar tidak berkembang suatu kejahatan-kejahatan cybercrime itu begitu luas di Indonesia ini. Nah, jadi kita mengharapkan kepada pemerintah sebagai penegak hukum ya, untuk memberantas daripada pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan cybercrime ini agar membuat suatu efek jerah. Minimal dia tidak akan melakukan suatu kejahatan lagi. Jadi metode yang saya pakai ya untuk memberikan mata kuliah saya, pertama adalah menjelaskan pengertian mengenai kejahatan cybercrime, dan kedua adalah diskusi antara mahasiswa untuk membuat satu kelompok agar memecahkan suatu masalah di mana kejahatan tentang cybercrime. Nah, terus alat yang saya gunakan adalah ya TV dan YouTube. Nah, itu. Oke. Nah, berikutnya memakai micro teaching ya, mata kuliah cybercrime secara offline. Sekian dan terima kasih. Selamat siang mahasiswa saya yang datang. Selamat siang. Oke, jadi perkenalkan nama saya Polman P. Ambarita SHMH. Saya kebetulan di kampus ini ya, dosen hukum pidana Jadi banyak hukum pidana saya pelajari yang saya ajari ya. Contohnya praktek peradilan pidana ya, hukum acara pidana, terus hukum pidana internasional. Jadi kalau bagian pidana saya lah dosennya ya. Jadi sebelum itu ya, saya di sini untuk mengajarkan mata kuliah cybercrime. Cybercrime itu adalah suatu kejahatan di dalam dunia maya. Jadi sekarang kita memasuki mengenai apa cybercrime. Di dalam pembelajaran itu kita tergantung pada RPS ya, RPS, di mana RPS tersebut untuk mencapai pembelajaran lulusan. Ya. Pertama adalah mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode secara berpikir juridis. Yang kedua adalah mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoritis ya, tentang sumber, asas-asas prinsip dan norma-norma hukum dari bidang hukum dan hukum Indonesia. Nah, ketiga adalah mampu menunjukkan keahlian di dalam menjalankan profesi hukum. Nah, jadi itu adalah pencapaian pembelajaran dalam kelulusan. Dan di dalam mata kuliah cybercrime ini ya, itu sangat ada 4 kriteria penilaian ya. 4 kriteria penilaian. Pertama adalah mengenai absensi ya. Absensi itu nilainya 10%.
Ya. Kedua adalah tugas. Tugas itu nilainya 30%. UTS, ya. UTS 20%. Wah, 40%. Ini adalah empat komponen di dalam penilaian. Itu sangat penting itu. Jangan sampai empat ini tidak ada salah satu unsur itu karena tidak kalian peduli. Terus kemudian ya di dalam pencapaian penilaian mata kuliah ya, di mana sini menjelaskan pengertian cybercrime, sejarah cybercrime, serta prinsip-prinsip ketentuan internasional serta mahasiswa mampu menjalankan ruang lingkup cybercrime. Itu adalah sesuai dengan RPS ya, RPS yang diatur di dalam sistem pembelajaran kita. Oke. Nah, di sini kita jelaskan ya, jelaskan mengenai ini. Di dalam mata kuliah saya yang ajarkan ini, mana tentang cybercrime, pertemuan pertama adalah mengenai pembukaan perkuliahan. Ya, pembukaan perkuliahan di mana mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan dan menjelaskan mengenai mata kuliah cybercrime. Ya. Apa itu cybercrime dan apa jenis cybercrime? Dan sejarah perkembangan daripada cybercrime. Terus pertemuan yang kedua ketiga, ya, kita masuk ke dalam dasar-dasar tentang cybercrime, hukum dan regulasi cybercrime dan undang-undang yang berlaku dalam peraturan internasional. Pertemuan keempat kelima adalah tujuan undang ITE. Ya, ITE itu adalah informasi transaksi elektronik. Ya. Terus asas material, asas nasional aktif, ya, dan pasif, serta perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Pertemuan ke-6 dan ke-7 ya, itu adalah uji internet serta menjelaskan mengenai perdagangan secara elektronik. Jadi biasanya perdagangan dalam undang-undang ITE ini adalah e-commerce ya, misalnya adalah e-commerce. Ya. Terus pertemuan ke-8 adalah evaluasi materi. Ya. Ini adalah ujian semester. Pertemuan 9 dan 10 ya, pengertian cybercrime dalam sistem hukum nasional. Kemudian kita lanjut ke dalam pertemuan 11 dan 12 mengenai ketentuan dan saksi pidana dalam undang-undang ITE. Baik itu mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti yang dapat dijadikan dalam persidangan. Terus pertemuan ke-13 adalah merumuskan ya delik-delik dari pasal yang terdapat dalam undang-undang ITE. Terus pertemuan ke-14 ya, 14 adalah implikasi dari kebebasan ya, usaha penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Pertemuan ke-15 ya, macam-macam ya perbuatan dilarang dalam Undang-Undang ITE dan sanksinya. Pertemuan ke-16 adalah evaluasi akhir semester, ujian akhir semester. Kemudian kita masuk ke dalam pertemuan pertama. Pertemuan pertama adalah pembukaan perkuliahan mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan dan penjelasan mengenai mata kuliah cybercrime. Mengenai definisi cybercrime. Yang kedua adalah sejarah dan perkembangan cybercrime. Jadi cybercrime itu adalah suatu kejahatan ya, suatu kejahatan di mana terjadi karena pemanfaatan teknologi internet. Internet secara luas ya. Karena dalam dunia internet ini ya, itu secara luas maksudnya itu secara dunia ya, secara dunia. Ya. Jadi kalau kita tuh jangan bermain-main dengan dunia internet ini. Makanya ada di istilah dalam dunia internet apa? Dunia internet cybercrime itu. Ya. Kalau dalam tindak pidana umum itu mengatakan mulutmu adalah harimaumu katanya. Ya. Kalau dalam undang internet ini jarimu adalah harimaumu. Jadi jangan sampai salah-salah kirim,
yang membuat seseorang menjadi penghinaan, ya, dan sampai. Terus pengertian cybercrime ini adalah mencakup semua tindakan ilegal, semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer. Dan internet itu merugikan pihak lain. Menggunakan komputer atau handphone tidak dapat merugikan orang lain. Dalam arti sempit, ya, cybercrime merujuk pada tindakan yang ilegal yang menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Jadi cybercrime dalam konteks hukum mengacu kepada kejahatan-kejahatan yang terjadi karena pemanfaatan teknologi internet secara luas, ya, dan tindak pidana cyber mencakup semua tindakan ilegal yang menggunakan sarana atau bantuan sistem elektronik. Ini berarti bahwa tindakan pidana konvensional dalam undang-undang hukum pidana ini, ya, hukum pidana itu masuk ke dalam tindak pidana umum, ya, umum, yang melibatkan penggunaan bantuan atau sarana sistem elektronik, ya, seperti pembunuhan, perdagangan, ya, dengan orang, dan termasuk juga kategori tindak pidana cyber dalam arti luas. Nah, jadi undang-undang cybercrime itu apa? Ya, terus dasar hukum undang-undang cybercrime itu adalah, pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ya, 2008. Itu adalah tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian undang-undang tersebut mengalami perubahan, ya, perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian mengalami perubahan kembali dia, ya, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana tentang perubahan kedua undang tersebut, ya, Nomor 11 Tahun dan Nomor 16, undang-undang ini mengatur, ya, berbagai aspek terkait dengan kejahatan cyber, ya, termasuk penipuan online. Nah ini, ya, penipuan online, pemalsuan, menyalahgunakan data elektronik. Jadi secara umum, ya, secara umum itu cybercrime itu adalah suatu kejahatan, suatu kejahatan yang terjadi karena pemanfaatan teknologi internet, ya, dan pengaturannya dapat ditemukan dalam undang-undang tersebut yang mengatur transaksi elektronik kepada cyber. Nah ini, ya, jadi jenis cybercrime ini, ya, pertama adalah pemalsuan identitas, ya, pemalsuan identitas, di mana pelaku pemalsuan identitas ini adalah pelaku mengambil identitas seseorang dari media sosial, ya, media sosial, dan memakainya untuk melakukan penipuan online untuk pencucian uang. Mungkin kalian pernah nggak dengar pinjol? Nah, itu adalah pinjaman online, ya. Jadi jangan kalian itu memberikan identitas kalian, KTP atau apapun, kepada orang yang kalian tidak kenal, ya. Karena, ya, itu KTP kalian itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Dengan dia melakukan suatu pinjaman online, dia dapat uangnya, tapi kalian bayar. Ini jadi masalah sekarang, ya. Ini jadi masalah, ya. Akhirnya kalau kalian tidak bayar, ya, melalui media, ya, kita dimaki-maki, bahkan keluarga kita dimaki-maki, ya, bahkan dari tempat kita bekerja pun, ya, dimaki-maki. Ini, ya, dia menikmati uangnya, kalian membayar, coba. Ini mengerikan sekali, ya. Tapi akhirnya dengan adanya pemerintah itu, ya, pemerintah sudah dengan ada banyak korban dengan pinjaman pinjol itu, ya, akhirnya ada beberapa pelaku yang telah diproses secara hukum, ya, dengan undang-undang internet ini. Ya. Karena memang sekarang kejahatan kita itu sangat parah sekarang, ya, sangat parah. Makanya ini adalah tugas pemerintah, ya, tugas pemerintah dan tugas kita juga, ya, apalagi sebagai mahasiswa. Ya.
harus apa? Harus yang pelaku-pelaku itu harus ditindak secara tegas ya, secara tegas. Terus kedua adalah phishing. Nah, ini phishing tersebut adalah pelaku mencuri informasi dan data sensitif seseorang melalui pesan atau dengan tawaran palsu yang terlihat kredibel. Nah, ini sebagai contoh ya. Jangan juga kalian tuh membuka WA yang tidak kalian kenal. Ya. Kenapa? Nah, sekarang itu mas, karena kejahatan begitu meningkat, nanti ada yang orang mengirim WA kepada kalian. Ya. Misalnya sekarang berita-berita tersebut mengirim berita undangan katanya ya, berita undangan. Nah, ada perkawinan katanya. Setelah kalian buka, ya, itu data kalian tuh bisa dilacak. Coba, mengerikan kan? Bisa dilacak data kalian. Nah, data kalian itu digunakan untuk melakukan kejahatan. Cracking, ya. Nah ini, cracking itu pelaku meretas sistem komputer, ya. Nah ini, cracking tersebut adalah pelaku meretas sistem komputer untuk mencuri, memanipulasi, dan menahan malware. Ini juga sangat sekali ya, sangat kejahatan, sangat apa sekali nih, sangat berbahaya sekali. Karena kenapa? Ya, itu data-data di komputer kita itu bisa diretas. Ya. Keempat kali, ya. Hari ini nggak lucu data pribadi terkait kartu kredit. Nah ini hati-hati juga kartu kreditnya. Terus pencurian data. Pencurian data itu adalah pelaku mencuri data pribadi melalui link palsu. Nah ini hati-hati juga nih. Melalui link palsu yang mengaku sebagai instansi pemerintah, ya, atau pihak yang terpercaya. Nah ini hati-hati. Nah contohnya sebagai kalian mahasiswa yang misalnya nanti udah tamat kalian kuliah, ya, nanti ada masuk link palsu ke kalian, ya, menawarkan untuk menawarkan untuk kesempatan untuk mencari kerja, ya, karena ada pengalaman, ya, ditawarkan kalau sudah tamat dia katanya di perusahaan tersebut, ya, menawarkan suatu pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan, ya, salah satu anak perusahaan Pertamina. Setelah dikirim email ke sana, ya, dan dilacak ke sana ternyata bodong. Nah ini hati-hati juga. Ini banyak kejadian, ya. Ini banyak kejadian. Makanya nanti kalau kalau sudah tamat hati-hati juga. Ya, ada link masuk, ada untuk menawarkan pekerjaan sangat mudah, ya. Itu hati-hati. Ini pengalaman. Nah, itu. Terus serangan ransomware, ya. Ransomware itu adalah pelaku mencuri data dan meminta uang tebusan untuk mengembalikan data tersebut. Nah, ini data kita diambil, ya, jadi telepon kita. Nah, ini nama si misalnya Polan, ini datamu ini sudah saya pegang, ya, misalnya ada atau gambar-gambar tidak senonoh atau bagaimana, ya, itu akan jadi untuk pemerasan, ya, untuk pemerasan. Nah, jadi pemerasan. Coba. Ya, nanti kalau nggak dikasih nanti katanya tidak akan saya sebarkan melalui media. Nah, ini banyak juga. Jadi sekarang tuh kejahatan cybercrime ini sangat berbahaya sekali. Makanya pihak pemerintah harus tegas ini, ya. Terus mengenai OTP frauds, ya. OTP fraud itu adalah pelaku mencuri informasi. OTP itu fraud itu artinya one time password. Nah, jadi password kalian itu bisa dilacak, ya, bisa dilacak untuk melakukan transaksi ilegal. Ini juga sangat berbahaya sekali. Nah, cyberbullying, ya, pelaku kekerasan dan intimidasi secara online. Dia melakukan kekerasan, ya, dengan intimidasi secara online. Misalnya, kamu udah saya pegang penyakit kamu nih, ya. Misalnya ada cek kalian kepada teman kalian yang tidak senonoh tiba-tiba ditarik, ya, dan itu akhirnya menjadi pemerasan, ya. Kalau tidak mau saya sebarkan ini, ya, nanti kalian akan saya sebarkan. Nah, tapi kalau dengan kalian memberikan uang nantinya, itu akan saya tidak akan saya lakukan. Jadi seperti itu. Jadi kesekian adalah kejahatan cyber lainnya, ya. Dan cyber lainnya itu ada contohnya seperti penjualan perusahaan konten ilegal, ya,
seperti berita-berita bohong atau pornografi lain. Nah sekarang masalah pornografi ini sekarang sudah masalah sangat riskan sekali ya. Ya, jadi sekarang karena dengan adanya media tersebut, ya, ya, banyak sekali kejahatan seksual meningkat. Dan karena begitu mudahnya diakses, ya, gambar-gambar yang atau film-film yang tidak senonoh, itu juga sangat bahaya sekali. Jadi setelah tadi kita tahu kejahatan cybercrime, kita masuk ke dalam sejarah cybercrime. Ya. Sejarah cybercrime tersebut di Indonesia ya, telah mengalami perjalanan panjang ya, perjalanan panjang ya. Sejak awal munculnya kejahatan dunia maya, ya, beberapa momen yang penting dalam perkembangan hukum terkait cybercrime. Di awal 1980 ya, Indonesia mengalami kejahatan dunia maya, ya, terutama keuangan di industri maupun di usaha. Dan itu usaha tersebut bisa mengalami sampai miliaran ya. Bentuk-bentuk kejahatan ini ya, meliputi pembajakan perangkat lunak. Contohnya pembobolan inskripsi, ya, guna kartu kredit, ya, terus penipuan bank dan penyebaran konten-konten pornografi ini. Ya. Kemudian kedua, ya, tahun 1929, ya, inisiasi cybercrime di Indonesia dimulai sebelum tahun 1999 pada masa itu. Ya. Cybercrime adalah suatu perangkat hukum, yang menjadi dasar dan peraturan yang menyinggung transaksi elektronik. Jadi pendekatan ini bertujuan adalah agar ada pijakan-pijakan yang tepat, ya, yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Nah, kemudian masuk ke dalam undang-undang baru, undang-undang ITE, ya, yang menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2008, ya. Dari saya sudah ceritakan 2 kali regulasi tahun 2011 ya. Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan-pertanyaan di sini kepada mahasiswa ini mengenai yang saya ajarkan tentang kejahatan cybercrime? Ada tanya? Ada? Oke. Saya sebutkan namanya ya. Saya Yulia Pak Adi bertanya, dampak dari undang-undang ITE sendiri ini apa Pak? Oke. Ya. Ini dampak undang-undang ITE tersebut ya. Itu ada dua ya, dari segi positif dan segi negatif ya. Apa dari segi positifnya? Dari segi positifnya adalah di dalam internet itu ya, dari segi positifnya memberikan peluang ya, bisnis ya, memberikan peluang bisnis kepada para bersalah. Jadi di dalam internet ini contohnya sekarang sudah banyak pekerjaan sekarang ini konten kreator sekarang udah banyak ya. Ini udah banyak sekarang apa konten kreator ya. Itu banyak bisa menghasilkan cuan katanya. Tapi bagaimana penghitungannya saya tidak tahu ya. Cuma sekarang konten kreator ya udah marak sekarang konten kreator. Nah, jadi kedua adalah menambah penghasilan negara ya. Dan terakhir adalah menyerang tenaga kerja. Itu dari segi positif. Dari segi negatifnya adalah nah ini masyarakat jadi malas ya. Dan banyak terjerat hukum. Nah ini tadi kejahatan cybercrime itu banyak yang meningkat ya. Akhirnya banyak terjerat hukum. Nah, terus masyarakat jadi malas. Kenapa jadi malas? Sekarang itu masyarakat itu dia dibikin dia bobokan ya lebih enak sekarang. Kalau misalnya pesan makanan tidak buka Grab ya, Grab food. Nah, sekarang kita mau pergi kemana-mana ya, kita tinggal bisa Gojek ya, tinggal gampang sekarang. Nah ini kan contohnya kalau kita sekarang membayar pakai tol, sekarang udah tinggal tempel itu sudah terbuka. Nah itu jadi itu sekarang masyarakat sekarang ini dibikin enak sekarang ya, enak gara-gara dengan digital ini. Jadi itu ya. Oke, ada yang satu lagi? Ya, siapa namanya? Christian Pak. Oke, apa Christian? Saya ingin bertanya tentang manfaatnya undang-undang ITE ini sebenarnya apa sih Pak? Nah ini manfaat undang-undang ITE ini apa sebenarnya ini? Ya.
Manfaat undang-undang ITE tersebut adalah pertama adalah untuk mencapai kepastian hukum. Maksud mencapai kepastian hukum itu artinya ya pelaku-pelaku kejahatan cybercrime itu ada proses hukum ya, ada proses hukum. Tidak, ya agar dia tidak membuat suatu kejahatan yang sama ya. Karena sanksi dari para hukum pidana itu adalah untuk membuat suatu efek jerah ya, untuk efek jerah agar dia tidak melakukan suatu perbuatan hukum lagi. Itu satu pertama untuk mencari suatu kepastian hukum. Kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maksud mendorong pertumbuhan ini, ya contoh sekarang sudah banyak orang berdagang pakai e-commerce ya, e-commerce itu ada pajak ya untuk memasukkan kepada negara ya. Yang ketiga adalah sebagai pencegahan terjadi kejahatan berbasis teknologi informasi. Itu untuk mencegah suatu terjadi kejahatan informasi, ya, informasi. Keempat adalah melindungi masyarakat, ya, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oke, habis itu kita kira-kira ada lagi yang menanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, oke, sekarang saya mau absen ya. Nah, mau absen sini. Nah, pertama, Octavianus Gregorius ada? Christian Tentara? Hadir. Yohanes? Hadir. Andre? Hadir. Anastasia? Hadir. Tiro? Hadir. Joshua? Hadir. Yoga? Hadir. Andre? Ada Andre? Kenapa? Mana Andre? Tadi udah, Pak. Udah? Sudah. Oke, Naimula, Ali? Saya Pak. Oke. Yulia? Hadir, Pak. Budi, ada Budi? Sakit, Pak. Sakit. Budi Pak. Nanti kalau sakit tolong daftar absensinya daftar rumah sakitnya serang saya ya. Iya, Pak. Ya nanti saya izin ini ya. Iya. Ada kalau jelas nanti saya izin apa nih? Siapa? Oke ya. Servina? Servina mana lu ada? Servina mana lu ada? Ada ya. Ah, oke, sudah saya absen. Jadi mata kuliah ini kita sudah selesaikan. Tolong satu lagi ya, referensi buku ya, untuk jadi catatan buat kalian ya. Pertama adalah nanti referensi adalah Undang-Undang ITE 2004 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2002 ya. Itu penerbitnya Sinergrafika. Terus kedua adalah Revolusi Cyber Law di Indonesia. Ya sama penerbit Sinergrafika. Nah, itu. Jadi kalian bisa membeli buku tersebut ya. Biar kalian memperdalam ilmu itu mengenai kejahatan cybercrime dan mengenai kejahatan cybercrime. Oke, ada lagi yang kan? Kita sudahi kuliah kita ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya.